Malam itu, hujan turun gerimis. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menusuk. Vira, seorang gadis berusia 19 tahun, tertidur di kamarnya yang hanya diterangi cahaya lampu redup. Tanpa sadar, dia mulai mendengar bisikan halus, memanggil namanya. Vira, Vira. Awalnya, Vira mengira itu hanya suara angin atau mimpi. Tapi bisikan itu semakin dekat, semakin jelas. Seolah ada seseorang yang berdiri tepat di samping telinganya. Ayo ikut, aku. Tubuhnya terasa berat. Mata Vira perlahan terbuka. Pandangannya masih kabur. Dia melihat sesosok bayangan putih berdiri di ambang pintu kamarnya. Sosok itu diam, tak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Entah kenapa, Vira bangkit dari ranjang. Kakinya bergerak sendiri, seperti dikendalikan. Ia membuka pintu kamar dan melangkah keluar, meninggalkan kehangatan lampu kamar menuju kegelapan lorong. Rumah itu terasa asing. Dindingnya gelap, lantainya dingin, dan udara di dalam begitu lembab. Vira terus berjalan, menuruni anak tangga yang entah sejak kapan menjadi lebih panjang dari biasanya. Di luar, kabut tebal menyelimuti halaman. Vira melihat sosok putih itu kembali, berjalan perlahan menuju jalan setapak yang sama sekali tidak pernah ada sebelumnya di sekitar rumahnya. Jalan itu dipenuhi kabut putih dengan pohon-pohon tua di sekelilingnya. Daun-daunnya berguguran tanpa suara, hanya desiran angin dingin yang menembus tulang. Vira merasa aneh, langkah kakinya ringan, seolah dia tidak menapak tanah. Tubuhnya seperti melayang, mengikuti sosok itu tanpa bisa menolak. Sosok putih itu berhenti di depan sebuah pemakaman tua. Nisan-nisan reot berdiri miring, beberapa terjatuh, dan tanahnya berlubang tak beraturan. Di antara kabut, terdengar suara-suara aneh, bisikan, tawa kecil, dan erangan pelan yang membuat bulu kuduk Vira berdiri. Dia ingin kabur, tapi tubuhnya tak bisa. Sosok itu menunjuk sebuah makam yang tampak baru digali. Tanahnya masih basah, dan bau amis menusuk hidung. Lubang itu gelap, tapi Vira bisa melihat sesuatu di dalamnya. Vira mendekat, tubuhnya gemetar. Di dalam lubang itu, ada dirinya sendiri, terbaring kaku. Wajahnya pucat, matanya terbuka menatap kosong ke langit. Jantung Vira berdegup keras. Dia ingin berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Tiba-tiba, tangan-tangan kurus mencuat dari tanah, meraih pergelangan kakinya. Vira menoleh panik, tapi tak ada siapa-siapa selain sosok putih itu yang kini tersenyum lebar. Senyuman itu tampak mengerikan, dengan gigi hitam keropos yang menonjol keluar. Tangan-tangan itu menarik Vira ke tanah, ke arah lubang makam. Tubuhnya diseret. Tanah basah menempel di kulitnya. Aroma amis bercampur anyir semakin kuat. Di dalam lubang itu, mayat Vira tiba-tiba membuka mata. Tatapannya kosong, tapi senyumannya lebar, seperti menyambut dirinya masuk ke liang lahat. Vira berusaha meronta, tapi cengkraman tenggen-tenggen itu terlalu kuat. Dia merasa tubuhnya ditarik masuk semakin dalam. Sosok putih itu membisikkan sesuatu. Kau sudah kupilih. Kini kau bersamaku. Suaranya pelan, tapi menusuk hingga ke tulang. Gelap. Vira tak bisa melihat apa-apa selain kegelapan yang pekat, tapi dia bisa merasakan di sekelilingnya ada banyak makhluk lain yang mengintai. Suara tawa cekikikan terdengar di sekitarnya. Mata-mata merah menyala bermunculan, menatap Vira dengan lapar. Nafasnya tercekat. Sosok perempuan berambut panjang muncul di hadapannya. Wajahnya hancur, matanya kosong, dan mulutnya sobek sampai ke pipi. Selamat datang. Vira hanya bisa menangis. Dia mencoba berdoa, tapi lidahnya keluh. Suara tak keluar. Tangannya gemetar saat makhluk itu menyentuh wajahnya. Tubuh Vira terasa semakin dingin. Ia merasa tubuhnya mulai berubah. Kulitnya mengeras, seolah menjadi bagian dari tempat itu.
Sosok-sosok menyeramkan itu berkumpul, melingkari Vira, menyanyikan sesuatu dalam bahasa yang tak dimengerti. Suaranya mencekam, seperti ritual arwah gentayangan. Tiba-tiba, suara azan berkumandang samar dari kejauhan. Cahaya putih muncul, menembus kegelapan. Sosok-sosok itu menjerit, membenci cahaya itu. Vira merasa tubuhnya tertarik kuat ke arah cahaya itu. Tangannya meraih, berharap bisa keluar dari neraka ini. Sosok-sosok itu mencoba menahan, tapi semakin lama semakin lemah. Saat cahaya menyentuh tubuhnya, semua makhluk itu lenyap dalam kabut hitam. Vira terjatuh, tubuhnya kembali terasa ringan, dan semuanya menghilang. Vira terbangun dengan nafas terengah. Kamar itu kembali seperti semula. Tapi, ada lumpur di lantai kamarnya. Di bawah ranjangnya, ada jejak kaki basah menuju jendela. Saat Vira menoleh ke cermin, ia melihat bayangan sosok putih berdiri di belakangnya, tersenyum. Bisikan itu kembali terdengar. Belum selesai, Vira. Sejak malam itu, Vira tak pernah benar-benar bisa tidur. Setiap malam, bisikan dan bayangan itu selalu datang. Karena sekali diajak jalan-jalan oleh mereka, jiwa tak akan pernah benar-benar kembali.